translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun, kamu sudah bangun. Aku punya jagung. Ibu, bagaimana perasaanmu? Bukankah aku ditabrak truk? Bagaimana bisa? Tidak ada satupun luka di tubuhku. Dan aku penuh energi. Ibu, ini Xiao Feng. Kakak. Kakak, kamu bisa memukulku sampai mati jika kamu mau. Tapi bisakah kamu tolong kembalikan padaku ramuan yang kusempurnakan? Aku menghabiskan 3 tahun umurku sendiri menyempurnakannya untuk menyembuhkan penyakitnya. Itu dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Kamu sudah bangun. Aku awalnya mengira kamu telah mencapai sesuatu yang hebat, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan merebut obat Xiao Chen yang dia tukar dengan nyawanya. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak sepertimu? Gu Feng, mengapa kau penuh kebohongan? Kau telah sangat mengecewakanku. Jadi kalian semua masih hanya mempercayainya dan tidak mempercayai saya. Apa yang ada padamu yang layak dipercaya? Kamu mengklaim telah menghabiskan 3 tahun dari umurmu memurnikan ramuan mujarab ini. Lalu mengapa? Xiao Chen yang rambutnya memutih, sementara rambutmu masih hitam lebat. Tepat sekali, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Namun kamu mengambil sesuatu yang berasal darinya dan datang ke sini untuk mengklaim pujian. Apel. Rambutku memutih. Gu Chen, mengapa kamu berpura-pura? Bukankah kamu bilang ramuan ini disuling olehmu? Kalau begitu beritahu kami, pil penciptaan ini. Bahan obat apa yang digunakan di dalamnya? Kakak, bahkan jika kamu mencuri ramuanku, kamu seharusnya tidak memfitnahku seperti ini, bukan? Pil penciptaan yang kusempurnakan sendiri. Tentu saja aku tahu bahan obat apa yang digunakan. Kalau begitu beritahu kami bahan obat yang kamu gunakan. Katakan. Aku. Gu Feng, hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan Xiao Chen? Tepat sekali, jika Xiao Chen tidak bergegas keluar, kita pasti sudah dihabisi olehmu sampah ini. Meskipun Xiao Chen adalah putra angkatku, aku selalu memperlakukannya seperti putra kandungku. Gu Feng, kamu segera berlutut dan minta maaf kepada Xiao Chen. Kalau tidak keluar dari rumah ini, keluarga kita tidak memiliki tempat untuk keturunan yang sangat egois dan jahat. Saya seharusnya tidak pernah menaruh harapan apapun pada mereka. Bahkan ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka, mereka tidak akan pernah mempercayai saya. Keturunan keluarga Gu ini, saya tidak akan menjadi salah satunya. Gu Feng, kau berhenti di situ. Aku membawamu pulang, memberimu makanan dan minuman terbaik. Dan begini caramu membalas kami. Membalas kebaikan ini, saya sudah membalasnya dengan 10 tahun umur saya. Saya sudah membalasnya. Apalagi yang kalian inginkan? Apa yang kalian semua coba lakukan? Gu Feng, bagaimana kau bisa berubah menjadi keadaan ini? Di saat seperti ini, kau masih mencoba mencuri pujian dari Xiao Jin. Keluarga Guku melahirkan dan membesarkanmu. Kau sama sekali tidak punya rasa terima kasih. Orang egois tidak pernah tahu berterima kasih. Dia mungkin masih menyimpan dendam terhadap kita. Membela Xiao Chen, mengambil barang-barang dari keluarga Gu, dan tanpa malu-malu, ingin meninggalkan rumah. Kalau begitu, mengapa kamu tidak? Barang-barang yang kamu ambil dari keluarga Gu, mengembalikannya dulu. Keluarga Gu membesarkan saya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. 5 tahun terakhir ini, saya tidak mengambil apapun dari keluarga kalian. Tidak sepeser pun, atau sejengkal pun. Tidak mungkin. Setiap anak keluarga Gu menerima 100.000 untuk biaya hidup setiap bulan. Itu cukup banyak. Tapi apakah kamu memberikannya? Ibu, kau tidak menerima biaya hidup komunitas? Biaya hidupnya, bukankah semuanya diberikan olehmu? Aku... Baiklah, bahkan jika kami lupa memberimu biaya hidup, bagaimana dengan pakaian? Tentu pakaian pasti sudah dibelikan untukmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu, orang udik dari pedesaan, mampu membeli pakaian desainer? Maksudmu yang ini?
Jaket ini. Ketika saya pertama kali kembali ke rumah, kalian tidak menyukai saya. Dan dengan santai melemparkan ini kepada saya mengembalikannya kepada kalian sekarang. Tidak ada uang, tidak ada pakaian. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Menurutku, kamu hanya berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Bodoh. Kamu, hentikan. Meskipun selama bertahun-tahun ini, keluarga kita mengabaikanmu. Tetapi, bagaimana dengan anugerah kelahiran? 10 bulan kehamilan. Kamu adalah sepotong daging yang lepas dari tubuhku. Bagaimana kamu akan membalas kebaikan ini? Benar ada pepatah lama yang bagus. Potong daging untuk ibu, ukir tulang untuk ayah. Mengapa kamu tidak membalasnya? Ya, karena kamu bilang, kamu tidak punya hubungan lagi dengan keluargaku. Maka balaslah daging dan tulang akar itu. Itu tidak berlebihan, bukan? Sekeping daging. Sekeping tulang. Sebagai ganti untuk tidak memiliki ikatan lebih lanjut dengan keluargaku. Bagus. Dokter Langit Racun Dewa. Mengubah urat dan mematahkan tulang. Pembawaan manusia langit. Ini? Memotong tulang untuk membalas ayah. Cukup. Jika itu belum cukup, masih ada lagi. Xiao Feng, bagaimana kau bisa melakukan ini? Seberapa besar kau membenci kami? Kau secara paksa dari tubuhmu sendiri mencabut tulang? Benci. Saya membenci diri sendiri karena buta. Saya tidak pernah menyangka keluarga kalian. Semuanya sama saja. Kakak, kamu tidak menyukaiku. Aku akan pergi saja kalau begitu. Jangan terlalu kejam pada dirimu sendiri. Xiao Chin. Xiao Chan, mengapa kamu pergi? Dia sendiri yang telah menyakitimu. Itulah mengapa ini terjadi. Ini semua perbuatannya sendiri. Tepat sekali dia berutang semua ini padamu. Apa masalahnya jika dia menderita sedikit? Tidak. Aku tetap harus pergi. Jika aku pergi, kakak tidak akan bertanya lagi. Dan para saudari tidak akan bersedih karenanya. Xiao Chin, kau terlalu baik. Jika dia setengahnya saja masuk akal sepertimu, hal-hal tidak akan sampai pada titik ini. Gu Feng, kamu patahkan salah satu tulangmu. Itu dianggap sebagai telah menerima hukuman. Selama kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan mengganggu Xiao Chan lagi dan hidup rukun dengan keluargaku, kami bisa setuju untuk membiarkanmu tinggal di rumah. Tidak perlu. Pengorbanan memotong daging. Kita impas. Xiao Feng, keluarga kita selalu baik-baik saja. The film was translated Bagaimana and kita bisa sampai narrated by pada M. situasi ini? Media. Bagaimana kita sampai di sini? Saya ingat saat itu. Ketika kamu membawa saya pulang. Kamu bilang kamu ingin memberi saya kehangatan sebuah rumah. Tapi selama 5 tahun terakhir, yang saya rasakan adalah neraka yang hidup. Gu Qin, kamu adalah yang paling munafik. Ya,
Saya akan memberi kalian satu nasihat lagi. Para Gu yang dirawat oleh Gu Chen. Dalam waktu 7 hari, carilah ahli master untuk memperpanjang hidup kalian. Xiao Feng, jelaskan dirimu dengan jelas. Xiao Feng, kau. Bagaimana rambutmu bisa memutih seluruhnya? Mungkinkah? Mungkinkah kita salah menyalahkannya? Mungkinkah benar-benar dia yang menggunakan 10 tahun usianya untuk menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kita? Apa arti rambut putih ini? Apa yang terjadi? Jika saya bilang saya mewarnainya dengan hidup saya, apakah kamu akan mempercayai saya? Kakak sulung, lupakan saja. Lihat dia bertingkah misterius. Dia tidak pernah benar-benar menganggap kita sebagai keluarga. Mengapa kita tidak membiarkannya keluar dan lebih menderita? Xiao Feng, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Kapan kau akan akhirnya mengerti upaya keras yang kulakukan? Kakak senior, Ada apa adik perempuan junior? Gubernur Jenderal Yun Cheng sakit parah. Semua dokter tidak berdaya. Mereka berulang kali memohon bantuan kepada olah dokter langit kami. Guru pernah menjanjikan bantuan saat itu. Sekarang guru bermaksud agar kakak senior pergi menggantikannya. Gubernur Jenderal Yun Chen. Guru berkata, keselamatan Gubernur Jenderal menyangkut urat nadi Yun Cheng. Olah dokter langit kami harus turun tangan untuk membantu. Di kehidupan sebelumnya, Gu Chen demi terhubung dengan Gubernur Jenderal, memaksa saya menyelamatkannya menggunakan nyawa keluarganya. Di kehidupan ini, saya akan bertindak sebagai dokter langit. Lupakan tentang keluarga Gu yang terhubung dengan Gubernur Jenderal. Sekarang Gu Liancai mungkin berada di ujung tanduk dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Saya akan lihat bagaimana kalian semua selamat dari bencana ini. Ayahku sudah koma selama seminggu. Li Guang, Gubernur Jenderal Yun Chen. Apakah Anda hanya akan berdiri dan menonton? Li Xuan, Putri Gubernur Jenderal Yun Chen. Gubernur Jenderal memiliki racun kanker yang menyerang tubuhnya. Dari sudut pandang pengobatan barat, sama sekali tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Mungkin hanya ulah dokter langit yang legendaris yang punya kesempatan. Alah dokter langit. Ya, Aula Dokter Langit memiliki garis keturunan Tao 1000 tahun. Menyembuhkan dunia. Teknik mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ku dengar tuan muda saat ini. Keterampilan medisnya tak tertandingi di bidang medis. Menyatukan penciptaan yin dan yang. Merebut vitalitas langit dan bumi dalam ruang kecil. The film was translated and Konon tuan narrated muda by ini M Media. saat ini berada di Yonchan. Di Yun Cheng. Bagus, saya pribadi akan pergi dan mengundang tuan muda olah dokter langit untuk bertindak dan menyelamatkan ayahku. Li Xuang, Putri Gubernur Jenderal Yun Cheng, memohon kepada tuan muda olah dokter langit. Tuan muda mohon bertindak dan selamatkan nyawa ayahku. Guru saat itu berutang budi pada ayahmu. Sekarang menyelamatkan nyawa ayahmu dapat dianggap membalas budi itu. Mari kita pergi. Xiao Jin, apakah kamu yakin tuan muda itu akan datang ke rumah sakit? Kakak senior Aula Dokter Langit dan aku, Putri Gubernur Jenderal, sudah mengundang tuan muda ke rumah sakit. Selama kita menjaga di luar bangsal Gubernur Jenderal, kita pasti akan menemukan tuan muda. Itu mobil Gubernur Jenderal. Tuan muda pasti ada di dalam mobil. Cepat berlutut dan sambut tuan muda. Tuan muda, usia kakak saya sudah mendekati akhir. Saya dengar keterampilan medis tuan muda tak tertandingi. Saya memohon kepada tuan muda dapat menyelamatkan nyawa kakak saya. Keluarga kami bersedia membayar harga berapapun. Apakah keluarga kalian bahkan layak? Gu Feng. Gu Feng, mengapa Anda di sini? Apakah Anda layak datang ke tempat seperti ini? Bagaimana jika kamu bisa datang? Mengapa saya tidak bisa datang? Gu Feng,
Mengapa kamu datang ke rumah sakit? Apakah kamu sakit? Bagaimana mungkin? Gu Feng hanyalah seorang pecundang bukan? Tempat seperti ini hanya dikunjungi oleh orang kaya dan berkuasa. Dia jelas tidak memenuhi syarat. Itu belum tentu benar. Mungkin dia diambil oleh wanita di sebelahnya sebagai pria simpanan. Kurang ajar. Beraninya Anda menghina Tuan Gu. Seseorang. Nona Li tidak perlu marah. Mereka hanyalah beberapa badut yang melompat-lompat. Penyakit Gubernur Jenderang masih menjadi prioritas. Tuan benar. Tolong. Apakah kalian mendengarnya? Mereka menyebut Gubernur Jenderal. Kakak tertua, Anda pasti salah dengarkan. Seorang pecundang seperti Gu Feng, bagaimana mungkin dia bisa mengenal sosok seperti Gubernur Jenderal? Tapi bukankah itu rombongan Gubernur Jenderal? Kakak tertua, ada kemiripan. Mungkin aku salah dengar. Menemukan tuan muda tetap menjadi prioritas. Pergi. Dekan. Ayahku dia. Bagaimana keadaannya? Situasi telah stabil sementara. Jika kita tidak bisa mengundang seseorang dari Aula Dokter Langit, Gubernur Jenderal mungkin. Saya sudah tiba. Ini, Tuan Gu. Adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit. Rumor mengatakan bahwa Tuan Muda Aula Dokter Langit memiliki kebijaksanaan bawaan dan keahlian medisnya jauh lebih luar biasa. Aku tidak menyangka dia semudah ini. Sekarang Gubernur Jenderal selamat. Dekan, kamu terlalu terburu-buru. Bukankah seharusnya kita periksa dulu kondisi Gubernur Jenderal? Bagus, mohon segera datang. Tuan Gu. Ayahku masih bisa diselamatkan. Nadi, sangat lemah. Tuan Gu, bagaimana? Ayahku, bisakah dia masih diselamatkan? Toksin kanker telah memasuki tubuh. Hidup dan mati dipertaruhkan hari ini. Apa? Ayah? Tuan Gu, Anda pasti punya cara The untuk film was menyelamatkan ayahku, translated kan? and narrated Saya by mohon. Media. Saya mohon, tolong selamatkan ayahku. Keselamatan Gubernur Jenderal menyangkut seluruh Yunchen. Kami mohon padamu Tuan. Tolong selamatkan Gubernur Jenderal. Kalian berdua silakan berdiri. Toksin kanker telah menyerang tubuhnya. Ini awalnya adalah situasi yang fatal. Jika aku mengambil tindakan, aku akan bersaing dengan langit untuk nyawanya. Maka utang budi yang dimiliki guruku, utang budi kepada Gubernur Jenderal sebelumnya, dengan ini akan diselesaikan. Beraninya Li Shuang dengan lancang mengklaim ini sudah beres. Tuan Gu mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Harus dianggap sebagai dermawan kediaman Gubernur Jenderalku. Mulai sekarang, semua orang di kediaman Gubernur Jenderalku, melalui Gunung Pisau dan Lautan Api, hidup dan mati diberikan atau diambil. Semuanya akan mengikuti kehendak Tuan untuk membalas kebaikan Anda, Tuan. Baiklah, setelah kalian berdua mundur. Kakak tertua, kami menemukannya. Ini adalah bangsalnya. Sialan, kakak tertua, Gu Feng bajingan ini. Dia berani mengobati Gubernur Jenderal. Dia ingin membunuh seluruh keluarga kita. Gu Feng. Gu Feng, kamu berhenti di situ. Kakak, bagaimana bisa kau melukai Gubernur Jenderal? Apakah kau mencoba merusak reputasi keluarga kita? Gu Feng, cepat keluar. Ini adalah tempat di mana Anda bisa bertindak sembarangan. Mengapa kalian semua lagi? Tuan Gu, saya akan mencari seseorang untuk mengusir mereka. Gu Feng, Anda ini sampah yang bahkan tidak pernah sekolah. Beraninya Anda menyamar sebagai dokter dewa dan menggertak serta menipu di depan Gubernur Jenderal. Apakah Anda mencoba menyeret kita semua untuk dikubur bersama Anda? Gu Feng, jika Anda berada di rumah dan mengklaim Anda tahu obat itu lain hal. Tetapi sekarang Anda benar-benar berani mendekati Gubernur Jenderal. Jika Anda ingin mati, bisakah Anda-nya saja? Jangan seret kami, kurang ajar. Kalian berani sekali menerobos masuk ke bangsal ayahku. Itu satu hal, kalian tidak berani menghina Tuan. Pengawal, Nona Sulung Li. Kami adalah kakak perempuannya. Kau bukan. Aku sudah lama dengan keluargamu. Memutuskan hubungan. Kakak, memutuskan hubungan dan semacamnya hanyalah lelukon. Kau pikir kau siapa? Kau ini siapa sebenarnya? Apakah kau bahkan pantas berada di sini? Nona Li.
Anggota keluarga gue. Begitu yakin dia tidak memiliki keterampilan medis. Mungkinkah kita salah orang? Mustahil. Tuan Gu secara pribadi, diundang dari Olah Dokter Langit. Aku sama sekali tidak mungkin mengundang orang yang salah. Tapi anggota keluarga gue menilai dari penampilan mereka. Tampaknya tidak berbohong. Tuan Gu, aku percaya padamu. Mohon bertindak untuk mengobati ayahku. Nona Li, Gu Feng, dia hanyalah seorang penipu. Kau membiarkannya mengobati Gubernur Jenderal. Apakah kau tidak takut bahwa dia akan langsung mengobati Gubernur Jenderal sampai mati? Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau mengutuk ayahku. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu, Nona Sulung Li. Saya minta maaf. Itu adalah kakak saya yang berbicara sembarangan. Keluarga kami pasti akan memberikan hadiah belasungkawa yang murah hati. Saya harap Anda bisa memaafkannya kali ini. Tuan Gu, mohon ulurkan tanganmu untuk mengobati ayahku. Karena Nona Li sangat mempercayaiku. Aku pasti tidak akan mengecewakan Nona Li. Membalikan yin dan yang hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin. Gerbang kehidupan, asap sisai yang membakar. Sebenarnya itu adalah pembuluh kehidupan 8 gerbang. Dekan. Apa itu pembuluh kehidupan 8 gerbang? Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Sesuai namanya. Itu didasarkan pada 8 gerbang dari 8 trigram. Merebut penciptaan yin dan yang untuk digunakan sendiri. Menghidupkan kembali yang mati. Dan menumbuhkan kembali tulang putih. Olah karena itu, teknik jarum ini dapat menyelamatkan nyawa ayahku. Di bawah pembuluh kehidupan 8 gerbang tidak ada jiwa yang hilang. Jika itu benar, Gubernur Jenderal, maka dia selamat. Gu Feng, dia benar-benar tahu obat. Menyedihkan. Gue Fan, kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau memiliki keahlian unik dengan jarum perak ini? Apakah kau sengaja menyembunyikannya dariku? Takut aku akan mengandalkan teknik wadah perak ini untuk menjadi terkenal begitu. Gue Fan, kau benar-benar pantas mati. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang terbuka, menarik kesengsaraan petir. Lakukan. Tiga kemurnian mengukus. Mengubah cacat putih. Jarum-jarum memisah. Agar tidak ada yang kurang, tarik kembali. Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah, Tuan Gu, apa yang terjadi pada ayahku? Tunggu. Tunggu. Gubernur Jenderal telah pingsan. Kakak, kau tidak mungkin menyebabkan Gubernur Jenderal meninggal karena pengobatan itu kan? Nona Sulung Li. Ini semua adalah kesalahan Gu Feng sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia pantas mati. Kumohon kau sama sekali tidak boleh melibatkan keluarga kita. Ayah, ayah. Gu Feng, kau makhluk jahat. Kau bocah nakal. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Gubernur Jenderal? Gu Feng, kau benar-benar menyebabkan Gubernur Jenderal meninggal karena pengobatan. Nona Sulung Li, Gu Feng yang melakukannya. Dia pantas mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Gu Feng sudah dikeluarkan dari keluarga kami. Dengan keluarga kami, sama sekali tidak ada hubungannya. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan hanya Gu Feng seorang. Dia pantas mati. Tapi dengan keluarga kami, benar-benar sama sekali tidak ada hubungannya. Jeti, ayahku, benar-benar mati. Apakah kau benar-benar mencoba memaksaku? Mengapa? Mengapa? Tunggu. Gu Feng,
Cukup sudah tingkahmu. Tidak masalah jika kamu biasanya menceramahi saya di rumah, tapi bercanda dengan nyawa Gubernur Jenderal. Tidakkah kamu tahu? Jadi kakak tertua. Kau juga berpikir aku harus mengakui kesalahanku, berlutut dan minta maaf. Dan katakan pada mereka, agar tidak melibatkan keluarga Gu. Benarkah begitu? Kamu benar-benar terlalu mengecewakan saya. Anggap saja saya tidak pernah memiliki kamu sebagai adik. Nona Li, saya minta maaf. Guo Feng melakukan kesalahan besar. Itu karena saya gagal membesarkannya dengan baik. Namun, dia dan keluarga kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Jika Anda mau, lakukan sesuka Anda. Pengawal. Ayah. Ayah. Dia sudah bangun. Gubernur Jenderal benar-benar sudah bangun. Bangun. Gubernur Jenderal benar-benar bangun. Bukankah Gu Feng seorang penipu? Dia bangun. Dia benar-benar bangun. Mungkinkah Gu Feng benar-benar memiliki keterampilan medis? Bangun. 8 gerbang pembuluh kehidupan. Aula Dokter Langit. Mungkinkah dia tidak berbohong? Itu salah saya. Saya salah menyalahkannya. Ayah. Kau benar-benar pulih. Kau membuatku takut setengah mati. Shuang Er, jangan menangis. Lihat. Bukankah ayah baik-baik saja? Jangan khawatir Shuang Er. Lihat. Ayah baik-baik saja sekarang. Tenang dan stabil. Denyut nadinya rata. Dia benar-benar pulih. The Tuan film Gue. was translated Tidak. and narrated by Tabib Evan Dewa. Media. Tabib Dewa. Anda benar-benar dewa. Saya merasa segar dan bersemangat. Saya merasa seperti menjadi 20 atau 30 tahun lebih muda. Kalau begitu. Terima kasih Tabib Dewa atas anugerah menyelamatkan hidupku. Tabib Dewa. Gubernur Jenderal tidak perlu gerakan sebesar itu. Aku hanya membalas budi. Dulu guru kami hanya berhutang budi padamu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa mungkin? Dekan, apakah kau yakin tidak salah lihat? Ini bukan ledakan energi terakhir sebelum kematian kan? Apakah Anda meragukan keterampilan medis saya? Didikan yang luar biasa. Gu Feng, kamu benar-benar memiliki keterampilan medis. Cepat dan pulanglah bersamaku. Rumah. Di mataku, rumah ini sudah lama tidak ada. Tidak. Aku benar-benar tidak berhubungan dengan keluarga Gu sekarang. Kau baru saja mengatakan itu. Aku... Karena mereka semua orang yang tidak ada hubungannya dengan Tabib Dewa. Usir mereka semua dari sini. bisa menemukannya. Aula Dokter Langit. Aula Dokter Langit, yang kemampuan medisnya tertinggi di dunia, mewarisi pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan Kakak dan Xiaoran selama bertahun-tahun. Aula Dokter Langit telah membina tabib dewa yang tak terhitung jumlahnya, agar Xiao Chen kami disukai oleh Aula Dokter Langit, menunjukkan dia juga memiliki potensi untuk menjadi tabib dewa. Kakak sulung kakak ketiga harap tenang. Setelah aku menguasai seni medis di Aula Dokter Langit, klan kita pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Murid Gu Chen telah datang untuk memberi hormat kepada Tuan Muda. Gu Chen. Tidak pernah dengar tentang dia. Murid ini sudah terpilih secara internal. Setelah upacara penerimaan murid selesai, dia akan menjadi murid resmi Aula Dokter Langit. Aku mengerti mengapa dia berani begitu lancang untuk benar-benar berani menerobos dan masuk ke Aula Dokter Langit. Xiao Jin, Tuan Muda. Suaranya cukup marah. Bukankah kamu mengumumkan kedatanganmu sebelum datang? Aku terlalu mengkhawatirkan kondisi kakak dan kakak kedua. Dan lupa. Kamu minta maaf dulu. Permintaan maaf Gu Chen adalah sesuatu yang sebelumnya ku cari tetapi tidak bisa ku dapatkan. Jadi dengan mengubah identitas, itu didapatkan dengan begitu mudah. Ini, murid ini ceroboh. Mohon maafkan murid ini Tuan Muda. Bicaralah. Ada masalah apa? Usia kakak murid sudah mendekati akhir. Racun ular kakak kedua menyerang jantungnya. Murid ini benar-benar tidak berdaya. Saya memohon Tuan Muda untuk pergi dan mengobati kakak dan kakak kedua saya. Kamu hanyalah murid yang belum diinisiasi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memintaku bertindak? Menerobos masuk dengan gegabah. Memang kesalahan keluargaku, tapi kondisi kakek dan kakakku kritis. Aku tetap berharap
Tuan Muda bisa mengulurkan tangan untuk memeriksa dan mengobati mereka. Selama kamu menyembuhkan penyakit mereka, keluarga Guku pasti akan menawarkan hadiah yang besar. Aula Dokter Langitku telah berdiri di jalur medis selama ribuan tahun. Harta langka apa yang belum pernah kulihat? Mengapa aku harus peduli dengan barang-barangmu yang sedikit? Kalau begitu, apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu mau mengobati mereka? Karena kamu meminta dengan sangat tulus. Maka ini dia. Gu Chen berlutut dan memohon padaku. Mungkin jika aku senang, aku akan turun tangan dan menyelamatkan kalian semua. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Enggan. Aula Dokter Langit Anda didirikan untuk menyembuhkan dunia. Namun Anda Tuan Muda memaksa orang untuk berlutut di sini. Tidakkah Anda takut jika negara kami menyebarkan berita ini? Itu akan mendinginkan hati semua pasien di bawah langit. Itu masuk akal. Aku memang sangat takut. Kalau begitu, mengapa Anda tidak bergegas dan obati kakek dan kakak kedua saya? Aku sama sekali tidak bisa mengobati mereka. Kalian semua harus pergi. Kau, Tuan Muda, tindakanmu ini, tidakkah kamu pikir itu terlalu tidak berperasaan? Jadi kenapa? Cepat dan kenyah. Kau sudah keterlaluan, kakak sulung. Xiao Chan, ayo pergi. Aku menolak untuk percaya bahwa Dacia tidak dapat menemukan Aula Dokter Langit kedua. Hati-hati. Aku tidak akan mengantar kalian keluar. Tunggu. Xiao Jin, bagaimana kalau kakak sulung, Anda tidak akan benar-benar membiarkan Xiao Chen berlututkan. Kita tidak punya pilihan lain. Di seluruh Dacia, tidak ada Aula Dokter Langit kedua, kakak sulung. Kakak ketiga, untuk menyelamatkan kakak dan kakak kedua. Saya bersedia berlutut. Xiao Chan, tapi ini terlalu memalukan bagimu. Selama kakak dan kakak kedua bisa disembuhkan, penghinaan kecil ini bukanlah apa-apa. Tuan Muda, sekarang, bisakah Anda menyelamatkan kakak dan kakak kedua saya? Aku dengar keluargamu sangat menyayangi putra angkat ini, Gu Chen. Tapi melihat sekarang, sepertinya itu tidak benar. Benar-benar konyol. Yang konyol adalah, setelah 5 tahun bersama, tidak satupun dari mereka bisa mengenali suaraku. Bukankah barusan Anda yang bersikeras Gu Chen berlutut? Bukankah kamu yang memaksanya berlutut? Kau, tuntutanmu sudah kami penuhi. Mohon datang dan obati kakek dan kakakku. Aku bilang aku sama sekali tidak bisa mengobati mereka. Kedua orang itu menderita serangan balik. Aula Dokter Langitku tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu bahkan belum memeriksa mereka. Bagaimana kamu tahu Aula Dokter Langit tidak bisa menyelamatkan mereka? Dan bagaimana kamu tahu mereka menderita serangan balik? Akulah yang mengangkat teknik rahasia itu. Jadi tentu saja aku tahu. Aku dengar 5 tahun lalu. Umur Tuan Tua Gu Genting. 3 tahun lalu. Nona kedua menderita racun ular yang menyerang jantungnya. Dan benar-benar kehilangan penampilannya. Namun dalam semalam, semua gejala mereka lenyap. Ini membuktikan bahwa seseorang menggunakan teknik rahasia, menukar nyawa dengan nyawa. Barulah mereka berhasil pulih sepenuhnya. Tapi sekarang, gejala-gejala sebelumnya sedang termanifestasi, yaitu sihir rahasia itu telah gagal, disebabkan oleh serangan balik. Itu tidak mungkin. Sebelumnya kakak dan kakak kedua, keduanya diselamatkan oleh Xiao Chan. Tidak mungkin Xiao Chan telah membatalkan seni rahasia itu. Apakah kamu benar-benar yakin? Orang yang menyelamatkan mereka adalah Gu Chen. Jika bukan Xiao Chan, siapa lagi? Xiao Chan, katakan sesuatu. Tuan Muda, bagaimana Anda bisa memfitnah saya? Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa bukan saya yang menyelamatkan kakak dan kakak kedua? Sialan. Bagaimana orang ini tahu peristiwa tahun itu dengan begitu jelas? Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Gu Fen? Tidak. Aku harus melihat siapa dia sebenarnya. Kakak. Laki-laki. Anda sebenarnya adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit. Aku yakin, Tuan Muda Aula Dokter Langit yang kamu bicarakan. Xiao Feng, berhenti bicara. Ini menyangkut nyawa kakak dan Xiao Ran. Ini bukan saatnya bagimu untuk bercanda. Kakak senior saya jelas tidak bercanda dan juga tidak menyamar sebagai siapapun. Dia adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit saya. Mustahil. Gu Feng ini bukan hanya bajingan, tapi juga pencuri. Bagaimana mungkin dia Tuan Muda Aula Dokter Langit? Aku tahu itu. Bahkan jika kebenaran dibentangkan di hadapan mereka, mereka tetap tidak akan mengakuinya. Keluarga kalian benar-benar gagal mengenali kehebatan. Kakak laki-laki, Anda pasti tahu, kami datang hari ini untuk mencari Tuan Muda Aula Dokter Langit. Jadi Anda bekerja sama dengannya, bersatu, sengaja memasang jebakan untuk membuat kami terlihat bodoh. Bukankah begitu? Gu Feng, kau benar-benar sudah keterlaluan. Hari ini, lihat aku memberimu pelajaran yang bagus.
Bubar, bubar. Allah Dokter Langit ada di sini. Gusi, ini bukan rumahmu. Jika kau terus bertindak sembrono, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Aku tidak punya niat atau memasang jebakan untuk melihat kalian mempermalukan diri sendiri. Kalian harus pergi. Allah Dokter Langit tidak bisa mengobati masalah keluargaku. Kakak laki-laki, tidak ada orang luar di sini. Berhentilah berpura-pura. Kalau tidak nanti, ketika orang-orang dari Aula Dokter Langit tiba, aku bahkan tidak akan bisa melindungimu. Kamu ini siapa? Apakah aku butuh perlindungan NMO? Kamu harus khawatir melindungi dirimu sendiri dulu. Gu Feng, aku lihat kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Pengawal, lancang. Aku sedang mengajari adikku sendiri. Minggir dari jalanku. Aku ingin melihat siapa berani membuat masalah di Aula Dokter Langit. Kakak senior, kakak laki-laki saya tidak sengaja meniru tuan muda. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon sama sekali jangan menyalahkannya. Xiao Chan, kau seharusnya tidak di sini membela bajingan Gu Feng ini. Katakan hal-hal yang baik. Jika bukan karena dia, kita pasti sudah bertemu. Tuan muda Aula Dokter Langit, kakak senior. Kedua orang ini yang celaka, yang memalsukan identitas orang dari Aula Dokter Langit Anda. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Xiao Feng, Aula Dokter Langit paling menghargai reputasi. Cepat minta maaf. Aku akan memohon untukmu lagi dan masalah ini akan selesai. Gu Qin, kamu ingin aku minta maaf? Apa sebenarnya yang aku lakukan salah? Mengapa aku harus selalu meminta maaf? Kamu, kakak sulung, mengapa Anda begitu bersemangat? Mereka tidak menghargainya. Dia sebenarnya adalah adik laki-laki kita. Adik yang mana? Aku jelas tidak punya adik yang suka meniru orang lain. Mengapa kalian berdua tidak segera melarikan diri? Kalian pasti sudah melihat orang-orang dari Aula Dokter Langit tiba. Tahu kalian tidak bisa melarikan diri. Jadi kalian menyerah. Mengapa kita harus lari? Kurasa yang seharusnya lari adalah kamu. Kakak laki-laki, kakak senior dari Aula Dokter Langit, semuanya sudah tiba. Berhentilah keras kepala. The film was Kakak translated senior, keluarga and kami narrated bisa by mengambil Media. tindakan untuk membantu Anda melenyapkan kedua bajingan ini yang merusak reputasi Aula Dokter Langit. Setelah urusan selesai, kami hanya meminta Anda mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa kakek dan kakak kedua saya. Kurang ajar. Orang yang merusak reputasi Aula Dokter Langit Anda adalah Gu Feng. Dan jalan itu, mengapa kau memukulku? Salam tuan muda. Salam Santa. Dia benar-benar tuan muda Aula Dokter Langit. Apakah kau pikir dia adalah tuan mudamu? Tentu saja, kakak senior saya diadopsi oleh guru sejak kecil, memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, tinggal bersama keluarga kalian selama 5 tahun, dan dengan berani menanggung reaksi balik teknik hati rahasia, hanya untuk memastikan keselamatan keluarga kalian. Namun kalian tidak tahu identitas aslinya. Kalian benar-benar cukup bodoh. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin jika dia adalah tuan muda Aula Dokter Langit. Lalu mengapa dia tinggal di rumahku selama 5 tahun tanpa mengungkapkan sedikit pun keterampilan medis? Apakah aku benar-benar tidak menggunakannya? Atau apakah kamu mengaitkan semua yang aku lakukan kepada Gu Chen? Kalian sendiri, pikirkan baik-baik. Bukankah benar bahwa sejak kakak senior saya kembali ke keluarga kalian, seluruh kesehatan keluarga kalian berangsur membaik dan kakak senior saya kemudian jatuh menjadi orang jahat yang kalian bicarakan? Xiao Feng, apa yang dia katakan? Semuanya benar. Kamu pulanglah bersama kakakmu. Kita akan pelan-pelan memperbaiki semuanya. Rumah. Ya, aku benar-benar menganggap rumah ini sebagai rumah sebelumnya. Aku sudah berusaha keras untuk menyenangkanmu dan semua orang. Tapi apa yang kalian semua lakukan? Kalian hanya memperlakukanku seperti budak, seperti pelayan. Tidak. Kami tidak. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku tidak ingin kembali padamu lagi. Kakak tidak tahu. Kakak akan membawamu pulang. Aku akan memberimu kompensasi yang baik dan bersikap baik. Tidak. Saya sekarang satu-satunya keluarga kakak senior. Kalian semua adalah orang luar. Xiao Feng, kamu benar-benar tidak menginginkan kami lagi. Kalian harus kembali. Kataku, Aula Dokter Langit tidak akan mengobati siapapun dari keluargamu. Usir mereka. Ya Santa. Cepat pergi. Xiao Feng, kakak senior, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak senior, keluarga mereka sangat menindas Anda. Mengapa Anda tidak membatalkan saja upacara perekrutan murid? Jika aku ingin menghancurkan seseorang, aku harus terlebih dahulu mengangkatnya lebih tinggi agar dia jatuh lebih keras. Majelis perekrutan murid Aula Dokter Langit. Upacara penerimaan murid Aula Dokter Langit ini benar-benar megah. Mereka pasti telah menghabiskan banyak upaya. Tampaknya Aula Dokter Langit masih menghargai
Xiao Chanku dengan cukup tinggi. Itulah mengapa Gu Feng itu pada dasarnya bukanlah tuan muda dari Olah Dokter Langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mempersiapkan yang begitu megah upacara? Tepat sekali. Jika anak durhaka Gu Feng itu tidak datang untuk membuat masalah, jika dia benar-benar berani datang, aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada tuan muda. Gu Feng, kamu benar-benar berani datang. Jika aku tidak datang, upacara penerimaan murid ini mungkin tidak akan bisa dilanjutkan. Sudahlah. Kamu tidak mencoba mengklaim lagi bahwa kamu adalah tuan muda Olah Dokter Langit kan? Tentu saja aku adalah tuan muda. Kakak, kami sudah tahu. Kau hanya menyewa beberapa aktor untuk membuat pertunjukan bersamamu. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak mengatakan ini tapi keluargamu benar-benar konyol. Semua yang kukatakan jelas benar. Mengapa kalian harus bersikeras aku berpura-pura? Ketika kamu berada di Olah Dokter Langit, kamu mengklaim sebagai tuan muda dari Olah Dokter Langit. Dan itu bukan berpura-pura. Gu Feng, apakah kamu benar-benar membutuhkan Olah Dokter Langit dan teman nasional kita sebelum kamu puas? Aku sudah bilang, Aula Dokter Langit tidak akan mengobati keluarga kalian, siapapun. Bukankah ini terhitung sebagai gerbang baru? Gu Feng, beraninya kau? Bukankah aku selalu bersikap lancang seperti ini? Kau anak durhaka. Hari ini aku harus mengajarimu. Apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Kebiasaan keluargamu memukul orang benar-benar diwariskan dalam garis keturunan yang sama. Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah itu? Aku selalu sangat penasaran. Keluargamu terus mengatakan identitasku palsu. Bukti apa yang kalian miliki? Gu Feng, kamu tinggal di rumahku selama 5 tahun. Tidakkah aku cukup mengenalmu? Kamu pada dasarnya hanyalah sampah tak berguna. Bukti apa yang dibutuhkan untuk ini? Tepat sekali. Salah satu jari kaki Xiao Chan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan. Baiklah. Karena kalian tidak bisa membuktikannya. Dan kalian pikir apa yang kukatakan itu salah. Kalau begitu mengapa kita tidak melakukan duel medis? Duel medis. Tepat sekali. Aku akan berduel medis dengan Gu Chen. Siapapun yang menang, membuktikan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Saya pikir ini ide yang bagus. Gunakan keterampilan medis mereka masing-masing untuk membuktikan identitas mereka. Adil dan The jujur. film was translated and narrated Bucin. by M Media. Beraninya kau. Tidak mungkin. Kita tidak bisa bersaing. Jika kita bersaing, rahasiaku akan terbongkar. Kakak, kita adalah saudara. Hari ini, jika kita melakukan duel medis, terlepas dari siapa yang menang, semuanya adalah milik keluarga gue. Bagaimana? Apakah kau takut? Gu Feng, jangan tidak tahu berterima kasih. Xiao Chan memikirkan kesejahteraanmu. Namun kamu masih di sini, memfitnahnya. Tepat sekali. Xiao Chan adalah murid yang diakui oleh Olah Dokter Langit. Keterampilan medisnya luar biasa. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Hanya berdasarkan tabib dewa kecil, menyelamatkan gubernur jenderal ini. Salam hormat Gubernur Jenderal. Salam hormat gubernur jenderal. Gubernur Jenderal, mengapa Anda datang? Tentu saja kami datang untuk mendukung dokter dewa kecil. Bagaimana kesehatan Anda sekarang? Bagaimana pemulihan Anda? Berkat tabib dewa kecil, gubernur jenderal ini merasa bahwa aku telah kembali ke kondisi puncaknya. Kalau begitu itu bagus. Gubernur Jenderal, jangan biarkan dirimu tertipu. Bukan dia sama sekali yang menyelamatkanmu. Apakah kau menyiratkan bahwa tabib dewa kecil menyelamatkanku? Tepat. Dia sama sekali tidak memiliki keterampilan medis. Orang yang menyelamatkanmu, bukanlah dia. Kalau begitu katakan, siapa yang menyelamatkanku? Orang yang menyelamatkanmu adalah adikku, Xiao Chan. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Hari itu,
Serangkaian metode yang dilakukan sama sekali tidak efektif. Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah obat dan yang kamu minum pada akhirnya. Tapi, obat dan itu jelas dikeluarkan oleh dokter dewa kecil. Itulah yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya, obat dan itu adalah Gu Feng, curi dari Xiao Chan. Oleh karena itu, orang yang menyelamatkan Gubernur Jenderal adalah Xiao Chan. Tabib dewa kecil. Bagaimana menurutmu? Gu Chen, bagaimana menurutmu? Gu Feng dengan sepenuh hati ingin mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Sekarang keluarga semua percaya bahwa aku menyelamatkan Gubernur Jenderal Gu Feng, jadi dia pasti tidak akan menyanggahnya. Kakak, bukankah kau hanya ingin mencapai sesuatu untuk membuat ayah ibu dan para saudari melihatmu dengan rasa hormat yang baru? Tapi, ini adalah Gubernur Jenderal yang sedang kita bicarakan. Menipu Gubernur Jenderal yang akan menderita kemalangan adalah kita menghancurkan keluarga kita. Kau anak durhaka. Masalah yang kau sebabkan sendiri. Kau ingin melibatkan seluruh keluarga kita juga. Cepat minta maaf kepada Gubernur Jenderal. Gu Feng, aku tidak pernah menyangka kamu akan mencapai sesuatu yang hebat. Tetapi, kamu benar-benar berani menipu Gubernur Jenderal yang terhormat. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Gu Feng, mengapa kamu tidak cepat-cepat meminta maaf? Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita dikubur bersamamu? Gu Feng, kau hanyalah songgok sampah. Cepat minta maaf. Keluargamu, dari atas ke bawah, benar-benar busuk. Gu Feng, apa maksudmu dengan pernyataan itu? Itu berarti bahwa keluarga kalian pantas mendapatkannya untuk disiksa oleh akibat buruknya sampai keluarga kalian hancur dan semua orang mati? Wanita jahat. Beraninya kau mengutukku. Beraninya kau memukulku. Bagaimana dengan memukul Anda? Anda yang bergerak lebih dulu. Saya hanya bertindak membela diri. Gu Feng, apakah kau hanya akan melihatnya memukulku seperti ini? Jika dia memukulmu, dia memukulmu. Selama adikku bahagia. Kalian semua, aku tidak akan melepaskan kalian. Cukup. Karena kedua belah pihak tidak bisa meyakinkan pihak lain. Maka sesuai dengan saran tabib dewa kecil, kalian harus melakukan duel medis di sini sekarang juga. Tidak. Kita tidak bisa melakukan duel medis di sini. Gubernur Jenderal, setelah semua ini adalah masalah keluarga pribadi. Jadi tidak perlu merepotkan semua orang di sini. Bagaimana caranya? Apakah kau menyiratkan bahwa apakah aku Gubernur Jenderal terlalu ikut campur? Aku Gubernur Jenderal, mohon redakan amarah Anda. Xiao Jin, dia tidak bermaksud begitu. Bukankah itu hanya duel medis? Kami akan bertanding. Ayah. Xiao Jin, ayah percaya padamu. Mengenai Gu Feng, dia sama sekali bukan tandinganmu. Tepat sekali Xiao Chan. Kenapa kau takut padanya? Jika dia ingin berduel, maka kau berduel dengannya sampai akhir. Karena putra pemberontak ini tidak takut malu. Xiao Chan, kau tidak boleh memberinya muka sedikit pun. Jika aku menolak kompetisi sekarang, mereka pasti akan menjadi curiga padaku. Lebih baik menyelesaikan kompetisi ini dulu, lalu mencari alasan, mengatakan aku tidak tampil dengan baik. Karena kakak bersikeras untuk berduel medis denganku, maka aku akan menerima tantangan kakak. Kakak senior, Gu Chen ini tadi hanya bertingkah seperti hampir mati. Mengapa dia langsung setuju sekarang? Dia dipaksa oleh keluarganya. Apakah keluarga Gu itu akan menggunakan trik curang? Jangan khawatir, aku tidak akan curang. Kalau begitu biarkan dekan bertindak sebagai juri, dan juga bantu mereka menetapkan soal-soalnya. Bagaimana kalau begitu? Tentu saja. Ini adalah kehormatan bagiku. Duel medis pengobatan tradisional Tiongkok biasanya dibagi menjadi 3 babak. Mengidentifikasi dan membedakan obat-obatan, itulah aspek yang paling mendasar. Oleh karena itu untuk babak pertama, aku akan menyediakan sebuah eliksir dan meminta mereka berdua mengidentifikasi bahan-bahannya. Diagnosis adalah bagian terpenting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi bagaimana dengan babak kedua? Kami akan memilih pasien secara acak dan meminta mereka mengamati gejala spesifiknya. Setelah gejala spesifik diketahui, maka selanjutnya adalah pengobatan langsung.
Bagaimana menurut kalian semua? Keluargaku tidak keberatan. Bagaimana dengan tabib dewa kecil? Aku tidak keberatan. Baik. Kalau begitu mari kita mulai babak pertama kompetisi. Mengidentifikasi obat-obatan. Ini adalah eliksir yang kami kembangkan. 1 eliksir. Hanya yang satu ini. Sekarang aku meminta kalian berdua untuk mengidentifikasi bahan-bahannya. Aku akan mulai duluan. Meskipun aku lulus dari Universitas Kedokteran, aku belum secara resmi masuk Aula Dokter Langit untuk belajar. Oleh karena itu mengidentifikasi bahan obat mungkin tidak sepenuhnya akurat. Aku mohon pengertian dari semua orang. Sialan aku menemukan alasan. Xiao-chan, jangan khawatir. Dia jelas tidak sebaik dirimu. Berhenti membuang-buang kata. Apakah kalian akan berkompetisi atau tidak? Jika kalian tidak berkompetisi, maka berlututlah dan minta maaf kepada kakak senior saya. Aku mengerti. Bawakan kertas dan pena. Xiao-chan, ini dia. Aku sudah selesai menulis, kakak. Sekarang giliranmu. Gu Feng, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak mengenali obatnya, maka cepatlah mengaku kalah. Jangan buang waktu kami. Mengapa kalian begitu terburu-buru? Kakak senior saya mencicipi segala jenis ramuan ketika dia berusia 5 tahun. Pada usia 7 tahun, dia sudah bisa mengidentifikasinya dari jarak jauh. Pil obat seperti ini, kakak senior saya bahkan tidak perlu mendekatinya. Dia bisa tahu bahan obat apa yang menyusunnya. Aku sudah hidup lama. Belum pernah melihat orang meremehkan kakak seperguruan mereka seperti ini. Tidakkah kau takut menyombongkan diri begitu banyak, sampai lidahmu tergigit? The film was translated and narrated by M Media. Bawa kertas dan pena. Selesai. Xiao Feng, tidakkah kamu ingin mendekat dan mencium baunya, atau mencicipinya sebelum memastikan? Tidak perlu. Dekan silakan. Mari kita bandingkan hasilnya secara langsung. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa hanya berdiri di sana dan mencium bahan-bahan obatnya. Aku juga tidak percaya. Bahkan Xiao Chen mencicipinya sebelum memastikan bahan-bahannya. Bagaimana mungkin dia bisa menentukannya hanya dengan mencium dari jarak ini? Pil obat ini mengandung total 9 bahan. Yaitu Acarcia-tua, Eveda, Kemenyan, Mur, Kalajengking Uto, Ulat Sutra, dan Atratilodes dan akar silar, dan Nux vomica yang diproses. Bahan-bahan yang ditulis oleh Gu Chen adalah Acarcia-tua, Eveda, Kemenyan, Mur, Kalajengking Uto, Nux vomica. Nux vomica harus diproses. Jika tidak, bahan itu salah. Oleh karena itu dari 9 bahan yang diidentifikasi oleh Gu Chen, dia mendapatkan 5 yang benar. Bagus sekali, bagus sekali. Dia tidak mengalami kekalahan total. Dia mendapatkan 5 jawaban benar. Gu Fen. Bahkan jika dia seorang jenius, mustahil dia bisa mendapatkan lebih banyak dariku. Mari kita hitung putaran ini. 9 bahan ini dicampur bersama, dan dia benar-benar bisa mengidentifikasi 5 di antaranya. Xiao Chen, kita benar-benar seorang jenius medis. Untuk pil campuran seperti ini, bahkan jika seorang profesor ahli datang, paling banyak mereka bisa membedakan 5 bahan. Xiao Chen benar-benar memiliki bakat luar biasa untuk menghidupkan kembali klan kita. Sudah di depan mata. Baiklah. Selanjutnya adalah giliran Gu Fen. Tunggu saja.
Kakak senior saya pasti akan membutakan semua mata anjing kalian. Aku akan membuat kalian sadar akan keremehan kalian. Dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chan. Bagaimana jika aku menjawab semuanya dengan benar? Jika aku berhasil, kau harus berlutut bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku. Berani? Aku terima. Apakah kau takut? Ini? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah obat yang baru saja aku kembangkan. Tabib dewa kecil benar-benar mengidentifikasi setiap bahan tanpa kesalahan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ulah Dokter Langit. Apa yang terjadi, Direktur? Mungkinkah Gu Feng tidak satupun bahan teridentifikasi? Dia bahkan tidak menebak satu bahan pun dengan benar. Kau benar-benar sampah. Tes keluargaku. Apa yang orang-orang ini ributkan? Tabib dewa kecil mengidentifikasi semua. Apa? Dekan, kau tidak mungkin melakukan ini hanya untuk membantu Gu Feng menyelamatkan muka. Sengaja membantunya curangkan. Kamu tidak percaya padaku. Lihat saja sendiri. Akar Ciatula, Avidra, Kemenyan, Mur, Kala Jingking Utuh, Ulat Sutra, Atrakilodes, Akar Siler, Nux Vomica Olahan. Dia benar-benar mengidentifikasi semuanya. Mustahil. 9 ramuan ini dicampur bersama. Tingkat kesulitan untuk membedakannya setara dengan tingkat akademisi. Aku lulusan Universitas Kedokteran. Hanya bisa membedakan 5 di antaranya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi semuanya? Benar, ini benar-benar menentang akal sehat. Kau pasti sudah menebak. Sudah menebak. Coba tebak semuanya dengan benar untukku. Curang. Gu Feng dia pasti curang. Aturan ditetapkan oleh dekan. Pil diberikan oleh direktur. Apakah kalian mungkin meragukan integritas dekan? Nona kedua gue. Hal-hal tanpa bukti. Sebaiknya kamu jangan bicara omong kosong. Tepat sekali. Begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana mungkin dokter dewa kecil curang? Mungkinkah dia memiliki The film was penglihatan Ronsen? translated and Tepat sekali. narrated by Apakah M. kalian Media. mendengarnya? Mata masa tajam. Gu Feng ini. Sejak dia kembali ke rumah, kesehatannya selalu buruk. Mungkin dia menjadi dokter karena sakit berkepanjangan. Itulah mengapa dia relatif akrab dengan ramuan obat. Benar. Pasti begitu. Jika kita hanya berbicara tentang keterampilan medis, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chan. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. 2 putaran kompetisi berikutnya adalah wilayah kekuasaan dokter dewa kecil. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan putaran kedua kompetisi. Diagnosis. Orang ini adalah pasien yang kami rawat. Dia memiliki laporan diagnosis serta hasil tes instrumen. Kalian berdua, jika kalian bisa menentukan penyakit apa yang dideritanya, maka orang itu menang. Kemarilah, berikan tanganmu padaku. Lidah. Selesai. Aku sudah tahu. Sangat cepat itu luar biasa. Kertas dan pena. Xiao Chan benar-benar layak menjadi mahasiswa terbaik lulusan Universitas Kedokteran. Dia mendiagnosis penyakitnya begitu cepat. Xiao Chan menunjukkan keterampilan medisnya yang luar biasa. Jika dia bisa lulus dari Olah Dokter Langit, berapa banyak pasien yang akan diuntungkan? Xiao Chen adalah kebanggaan keluarga gue. Itu benar. Ini adalah keterampilan sejati. Dia mengidentifikasi penyakitnya dalam sekali pandang. Selanjutnya, giliran dokter dewa kecil untuk mendiagnosis. Gu Feng adalah orang yang tidak berguna. Benar-benar ingin mendiagnosis pasien. Aku ingin melihat apakah dia berbicara omong kosong. Kalau begitu sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Jangan berkedip. Nona, aku minta maaf atas pelanggaran ini. Berikan tanganmu padaku.
Itu sudah keterlaluan. Itu sudah keterlaluan. Bajingan tak tahu malu. Bajingan tak tahu malu. Apa yang kau lakukan? Kakak. Bagaimana kau bisa mengganggu wanita muda itu? Dasar anak durhaka. Ini hanyalah merusak reputasi keluarga gue. Kau hanya tidak bermoral. Ayah, cepat usir dia. Ada apa dengan semua keributan ini? Gufan, kau tidak berguna. Beraninya kau di depan umum melecehkan pasien. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau mencoba membela diri di depan umum. Pelecehan apa? Di mata seorang dokter, hanya ada pasien, tanpa memandang jenis kelamin. Ada juga dokter laki-laki di bagian kebidanan. Mengapa kau membuat keributan seperti itu? Beraninya kau membantah? Pasien ini jelas tidak hamil. The film was translated and narrated by M Kakak. Media. Meskipun begitu kau seharusnya tidak meletakkan kepalamu di dadanya. Aku malu karenamu. Tepat sekali. TCM menekankan observasi penyelidikan dan palpasi, memeriksa denyut nadi dan memeriksa lidah. Mengapa kau meletakkan kepalamu di dadanya? Untuk apa? Mengambil denyut nadi tidak dapat mengungkapkan semua gejala. Aku mengamati kulitnya pucat dan matanya kusam. Aku ingin mendekat untuk memeriksa detak jantungnya dan memeriksa denyut jantungnya. Apa yang salah dengan itu? Untuk mendengarkan detak jantung dan denyut jantung, apakah kau tidak tahu cara menggunakan stetoskop? Kamu juga tidak perlu menaruh kepalamu di dada pasien wanita itu, kan? Setiap dokter memiliki metode diagnosisnya sendiri. Mengapa kau peduli bagaimana aku mendiagnosis? Aku rasa kamu merasa bersalah, kan? Merasa bersalah. Kurasa kaulah yang takut. Takut bahwa aku bisa mendiagnosis lebih akurat daripada dia. Itulah mengapa kau mencoba segala cara yang mungkin untuk menghalangi diagnosisku. Apa yang harus kita takuti? Bukankah kamu hanya orang tak berguna? Nona, jangan khawatir. Biarkan saja dia memeriksamu. Jika dia tidak bisa menyembuhkanmu, kami akan membantumu menuntutnya di pengadilan. Lagi pula keluargaku juga akan memberimu sejumlah besar uang. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak berguna. Apa yang bisa dia sembuhkan? Kau bisa menyelamatkan putriku, kan? Saya bilang, diagnosis Gulchin dan dokter itu salah. Kamulah yang tidak percaya. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Bukankah kamu bilang saya mengutuk putrimu? Bukankah kamu juga ingin memukul saya? Mengapa berhenti? Itu semua kesalahanku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Ini adalah takdir putrimu. Tidak. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkan putriku, kan? Bersiaplah untuk upacara pemakaman. Putri. Putri. Putriku. Gu Feng, seorang tabib memiliki hati yang baik. Jika kau punya cara, maka tolong selamatkan gadis ini. Bagaimana? Ibuku tersayang. Apakah kamu memohon padaku? Kau. Anggap saja aku memohon padamu. Anggap saja. Mengasihani gadis ini. Selamatkan dia. The film was Tidak. translated and Saya tidak bisa narrated menerima by itu. M Media. Saya telah berbuat salah pada keluargamu. Saya adalah aib bagi keluargamu. Dasar anak durhaka. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu mau menyelamatkannya, mungkinkah kamu masih ingin memaksa ibumu untuk berlutut dan memohon padamu? Saya pikir ide kamu ini tidak buruk. Apel. Kamu. Orang tua. Gu Feng, sekarang kau, bagaimana kau bisa menjadi begitu kejam? Bukankah karena keluarga kalian memaksa saya sampai titik ini? Kakak. Apakah kamu akan memaksa ayah dan ibu lagi? Jika harus ada satu orang untuk berlutut, barulah kamu akan setuju untuk menyelamatkannya. Kalau begitu aku akan berlutut. Bagus. Kamu berlutut. Namun, hanya berlutut saja tidak cukup. Saya ingin kamu berlutut sambil menampar dirimu sendiri. Dan pada saat yang sama, kamu mengambil pujian atas pencapaian saya dan mencuri pil obat saya. Gu Feng, jangan keterlaluan. Dia tidak harus berlutut. Tidak. Aku akan berlutut. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apa saja. Xiao Chan, Itu semua salahku. Xiao Chan, Akulah yang mengambil pil obat kakak. Akulah yang mencuri pujian kakak. Xiao Chan, kau benar-benar telah diperlakukan tidak adil. Gue Fan. Aku pasti akan membunuhmu. Xiao Chan terlalu baik hati. Tidak seperti dia, yang hanyalah makhluk berdarah dingin tak berperasaan.
Kau hanya berdiri di sana menonton. Gu Feng menindas orang, mengabaikannya. Apalagi yang harus saya lakukan? Saya teguh, berdiri di pihak kakak senior saya. Kau... Gu Feng, jika kau tidak bisa menyelamatkan nona ini, maka penghinaan yang diderita Xiao Chan, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Kalau begitu kamu tidak akan punya kesempatan itu. Bukankah kamu bilang metode saya tidak berguna? Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Ye Yin yang membalikkan hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin. Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Seperti yang diduga itu adalah teknik rahasia Aula Dokter Langit. Setiap kali saya melihatnya, Seni rahasia Aula Dokter Langit. Jadi Xiao Feng, benar-benar tuan muda Aula Dokter Langit. Kakak senior saya sudah mengatakannya berkali-kali. Kalianlah yang menolak untuk mempercayainya. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang pembuka, menarik kesengsaraan petir. Pergi. Tiga kemurnian mengukus, mengubah kesalahan putih. Jarum terpisah, hutang tidak terutang. Tarik. Putriku. Anakku, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Itu luar biasa. Coba kulihat, bagaimana perasaanmu sekarang. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dokter Dewa ini menyelamatkanmu. Cepat berterima kasih padanya. Terima kasih Dokter Dewa karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, terima kasih. Bangkit. Saya akan menuliskan resep untukmu. Ambil ini, kembali dan minum selama 2 hari dan kamu akan baik-baik saja. Mengikuti resep ini, ambil 3 mangkuk air, rebus hingga menjadi 1 mangkuk. Minum selama 3 hari dan kamu akan pulih sepenuhnya. Mengerti, terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Kembali dan perhatikan istirahat. Sama sekali jangan memaksakan diri. Ayo pergi, pergi. Apakah kamu pikir saya sampah? Tidak bisa dibandingkan dengan Gu Chen. Atau apakah kamu masih berpikir Gu Chen yang menyelamatkanmu? Kalau begitu itu hanya bisa membuktikan. Hanya saja keterampilan medismu bagus sekarang. Itu tidak membuktikan bahwa sebelumnya, kamulah yang menyelamatkan kami. Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu pergi dan mengolah ilmu hitam. Itulah mengapa keterampilan medismu meningkat. Bagaimanapun sejauh yang kami ketahui, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chan. Cukup. Xiao Feng sudah menggunakan kemampuan medisnya untuk membuktikan dirinya. Xiao Feng, kakak sulung percaya padamu mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Aku pasti akan mencari cara untuk memberimu penjelasan. Apakah kamu masih bersedia memberi kami kesempatan? Memberi keluarga Gu kesempatan? Kakak tertua, mengapa kamu begitu rendah hati dan tunduk? Aku telah menyalahinya. Kalau begitu kita minta maaf padanya. Bukankah itu sudah cukup? Pertanggungjawaban yang saya cari tidak membutuhkanmu. Saya akan mengambilnya sendiri. Gu Chen, saya bertanya padamu, orang yang berkelahi, apakah kamu yang menyelamatkan mereka? aku. Xiao Jin. Xiao Chan? Xiao Chan, ada apa? Xiao Chan? Xiao Jin. Gu Feng, haruskah kamu memaksa Xiao Chen sampai sejauh ini sebelum kamu merasa senang? Sandiwara macam apa? Itu benar-benar metode yang bagus. Gu Feng, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun juga Xiao Chen adalah adikmu. Bagaimana kamu bisa begitu agresif? Tepat sekali. Bahkan jika keterampilan medismu bagus sekarang, memiliki karakter yang buruk berarti itu tetap tidak dapat diterima. Cukup. Xiao Feng tidak bermaksud begitu. Kakak tertua, mengapa kamu masih membelanya? Yang kami lakukan hanyalah mempertanyakan keterampilan medismu, dan dia memperlakukan kami seperti ini. Bukankah itu hanya? Apakah kalian tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh bukankah itu hanya ini pada kakak senior saya? Kamu adalah seseorang yang dekat dengan dokter dewa kecil. Memfitnah, menghina, dan menindas kerabatmu sendiri. Apakah kamu mencoba membunuh dokter dewa kecil? Xiao Feng, kami. Kakak tertua. Tubuhku sakit sekali. Ibu? Sakit sekali. Ibu? Nyonya, Ibu?
Nyonya. Mungkinkah ini akibatnya? Sudah kubilang. Dalam 7 hari, jika kalian tidak menemukan ahli ulung, untuk memperpanjang hidup kalian, akan hilang. Gu Feng. Kamu pasti bisa menyelamatkan kami. Benar, tolong selamatkan kami. Menyelamatkan kalian. Aku pernah menyelamatkan kalian sekali sebelumnya. Apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Yang kudapatkan hanyalah pukulan dan penghinaan. Oleh karena itu, aku tidak akan menyelamatkan kalian kali ini. Xiao Feng. Itu adalah kesalahan kakak sulung sebelumnya. Aku hanya ingin menebus kesalahan padamu dengan benar sekarang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu bisa memaafkanku. Memaafkan kalian. Keluarga kalian berutang nyawa padaku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Bu Feng ini benar-benar keterlaluan. Ayah ibu. Saudari-saudari. Aku minta maaf. Itu semua salahku. Xiao Qin, mengapa kamu mengambil pujian atas pencapaian kakak sulung? Aku. Ayah ibu. Saudari-saudari. Aku minta maaf. Aku hanya terlalu takut. Aku takut setelah kakak kembali, kalian akan meninggalkanku. Aku tidak sengaja mengambil pujian kakak. Kakak sulung aku tahu aku salah. Tolong jangan usir aku. Xiao Chan, Apa yang kamu lakukan? Bangunlah. duduklah. Kakak tertua. Xiao Chan sudah bersama keluarga kita selama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu belum mengenalnya? Mengapa kamu begitu galak padanya? Tepat sekali. Tugas paling mendesak saat ini, biarkan Gu Feng mengobati penyakit kita, bukan mempermasalahkan apakah Xiao Chan benar atau salah. Tampaknya sekarang, anak pemberontak itu mengatakan yang sebenarnya. Selain dia, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit keluarga kita. Tapi karena dia sangat membenci kita sekarang, bagaimana mungkin dia mau mengobati kita? Mengapa kita tidak pergi mencari kakak dan mengakui kesalahan kita secara terbuka? Dengan cara ini, kakak seharusnya tidak mengabaikan kita kan? Xiao Chen benar. Hanya saja waktu penerimaan ini. Kita perlu memilih dengan hati-hati. Aku mendengarkan, Aula Dokter Langit dalam beberapa hari akan mengadakan acara konsultasi amal. Akan ada banyak orang di sana saat itu. Ayah, Xiao Feng juga putra kandungmu. Bagaimana kamu bisa merencanakan hal buruk melawannya seperti ini? Apakah hati nuranimu tidak sakit? Dia mengabaikan hidup kita. Jadi apakah The dia film masih was punya translated and hati narrated nurani? by M Media. Ayah, kakak sulung? Jika kamu tidak suka ini, maka aku akan memikirkan metode lain. Tidak perlu. Saya pikir metode Xiao Qin cukup bagus. Kita harus menggunakan bakti untuk memaksa anak pemberontak ini. benar. Keluarga yang bodoh. Gu Feng membencimu sampai ke tulang. Bagaimana mungkin dia bisa kembali dengan patuh? Sepertinya, aku harus segera membuat persiapan lain. Ayah, hari ini, mengapa kakak sulung tidak datang? Sejak upacara penerimaan murid kakak sulung, telah bertingkah aneh. Mungkinkah dia menemukan trik kecilku? Dia merasa kasihan pada Gu Feng si bajingan tak tahu terima kasih itu. Dia benar-benar menolak untuk ikut bersama kita. Makhluk jahat itu. Tidakkah dia mempertimbangkan jika bukan karena keluarga kita, mereka tidak akan ada? Berhenti bicara. Para reporter sudah di sini. Kita harus memainkan adegan ini dengan baik. Kita harus memastikan hari ini Gu Feng kembali untuk mengobati penyakit kita. Tuan, kami dengar bahwa Gu Feng tinggal di rumah selama 5 tahun, di ruang bawah tanah, dengan perlakuan lebih buruk daripada pengasuh keluarga. Bolehkah saya bertanya apakah situasi ini benar? Rumor. Itu murni rumor. Dia adalah putra kandung saya. Sejak dia pulang, kami menjaganya. Dapat digambarkan sebagai mencurahkan seluruh hati. Takut menjatuhkannya saat memegangnya di tangan. Takut melalek saat memegangnya di mulut. Kalimat kelahiran kembali ini, kamu bahkan tidak mau mengatakannya. Kalian keluarga Gu, bahkan bisa merasakan kemurnian semacam ini. Kalian benar-benar tidak tahu malu lagi.
Kakak, kamu akhirnya keluar. Aku pikir, kamu tidak akan mengakui keluarga kita lagi. Tentu saja aku harus keluar. Kalau tidak bagaimana sandiwara kalian ini bisa berlanjut. Adikku yang baik, kamu akhirnya mau keluar dan menemui kami. Gu Feng, kamu tidak bisa hanya karena kamu memiliki beberapa kesalahpahaman dengan keluarga, meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Fen, ayah tahu kamu adalah Tuan Muda Ular Dokter Langit. Memikul misi di pundakmu. Tapi kami keluargamu juga membutuhkanmu. Biji sempol kalian menghantam wajahku. Itu karena aku tahu, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit kalian. Sehingga kalian memaksaku untuk menyembuhkan penyakit kalian. Akan kuberitahu kalian semua. Jangan pernah memikirkannya. Gue Fen, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Jika semua orang tahu, kamu berdarah dingin dan kejam, dan tidak mengakui kerabatmu, saya ingin tahu siapa lagi di masa depan yang berani datang kepadamu untuk berobat. Mengancamku. Apakah keluarga kalian pantas? Kamu mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Muda, tampaknya sangat berbeda dari apa yang Gu Mingze katakan. Bolehkah saya bertanya apakah ada sesuatu lain yang terjadi di sini? Itu benar. Memang ada rahasia. Rahasianya adalah, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluargaku. Sudah lama sekali. Apa yang putus? Tidak putus. Sebagai Tuan Muda Ular Dokter Langit, bagaimana itu mungkin untuk memutuskan hubungan dengan orang tua sendiri? Serikat akan melakukan hal kecil seperti ini. Gu Feng, diam. Bukankah itu hanya lelucon saat itu? Mengapa kamu menganggapnya serius? Ya kakak, kamu tidak bisa hanya karena ibu dan ayah bersikap keras padamu, menyimpan dendam di hatimu, dan sengaja mengucapkan kata-kata perpisahan seperti itu untuk menyakiti perasaan mereka. Keluarga kalian bisa melakukan hal seperti itu. Dan sekarang kalian tidak berani mengakuinya begitu. Kalian ingin tahu kebenarannya. Saat itu, aku memang berada di rumah, berjalan di atas es tipis. Perlakuan lebih buruk daripada seorang pelayan. Bahkan, mereka sama sekali tidak memperlakukanku seperti manusia. Apa? Rumor itu ternyata benar. Tuan Muda Ola Dokter Langit ternyata tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Ini adalah keluarga Gu yang sangat kaya di Yunjian untuk benar-benar membiarkan putra mereka sendiri tinggal di ruang bawah tanah. The Itu film was keterlaluan. translated and Gu Feng, narrated by M Media. apakah kamu puas sekarang? Kita telah menjadi orang yang dibenci semua orang. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan baik setelah itu? Benar, aku memang bisa hidup dengan baik. Saat itu, ketika kalian memberikan dukungan kepada Gu Chen, memaksaku untuk mematahkan salah satu tulangku sendiri dan mencungkil sepotong dagingku sendiri, hanya agar aku bisa meninggalkan rumah. Sekarang, semua ini adalah balasan kalian. Apa? Era apa ini? Masih ada sebenarnya. Memotong daging untuk ibu, mencukur tulang untuk kembali. Keluargaku ini benar-benar gila. Ini berita besar. Cukup. Bagaimana kamu bisa mendengarkan hanya pernyataan sepihaknya? Dia mengarang semua ini. Ini semua ulahnya. Memanipulasi media dengan cermat. Karena dia adalah putraku. Bagaimana mungkin aku memperlakukannya seperti ini? Kakak, berhenti membuat masalah. Kami benar-benar semua melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Tepat sekali, Gu Feng. Apakah kamu punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kami membuatmu memotong tulang dan mencungkil daging? Jika tidak ada bukti, maka ini adalah pencemaran nama baik. Aku merasa fitnah, menyebarkan rumor. Logika kalian yang bengkok benar-benar membuat orang merasa jijik. Gu Feng, kamu bersikeras berada di depan begitu banyak reporter, membuat kami kehilangan muka, dan itu membuatmu senang kan? Tentu saja, selama kalian tidak bahagia, aku akan sangat gembira. Gu Feng, cukup. Bukankah kami sudah cukup baik padamu? Kamu bersikeras mencemarkan nama baikku dan menuduhku melakukan kekerasan di depan begitu banyak orang. Apakah kamu punya bukti? Bisakah kamu benar-benar hanya berdasarkan satu kata darimu, menyerat keluarga Gu kami, dan menancapkan kami ke tiang rasa malu? Tepat sekali. Apakah kamu punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kami membuatmu mematahkan tulang dan mencungkil daging? Jika tidak ada bukti, maka kamu menyebarkan rumor. Pernyataan itu benar. Baik Gu Feng maupun keluarga Gu mengandalkan pernyataan lisan tanpa bukti. Tidak ada pihak yang dapat memberikan bukti. Aku adalah saksi. Aku bisa bersaksi. Kakak sulung, kamu akhirnya datang. Cepat beritahu semua orang bahwa Gu Feng mencemarkan nama baik kami. Kami sama sekali tidak melakukan hal-hal itu padanya. Kakak sulung, cepat bicara dengan kakak. Suruh dia berhenti membuat masalah. Kita adalah keluarga. Tidak baik
Aku datang untuk membantu Guo Feng yang dituduh. Aku bisa bersaksi, Guo Feng tinggal di rumah, di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Aku bisa bersaksi, dia menderita banyak keluhan di rumah. Aku bisa bersaksi, selama 5 tahun ini, kami terhadapnya tidak pernah memenuhi tugas sebagai anggota keluarga. Ya Tuhan, bahkan anggota keluarga kita sendiri telah keluar untuk memastikannya. Sepertinya apa yang dikatakan Guo Feng benar. Kakak sulung, apakah kamu gila? Kamu, Guo Feng, maaf, kakak sulunglah yang telah mengecewakanmu. Selama 5 tahun terakhir, aku tidak pernah memenuhi tugasku sebagai seorang kakak. Aku tidak pernah benar-benar peduli padamu atau mengkhawatirkanmu. Itu salahku. Aku minta maaf. Kakak sulung, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Kakak sulung, apakah kamu salah minum obat? Aku tidak salah minum obat. Aku juga tidak gila. Memang keluarga kita yang telah mengecewakan Guo Feng. Kitalah yang selama ini tertipu oleh Gu Chen. Apa? Apa maksudnya ini? Apa maksudmu kita ditipu oleh Xiao Chen? kakak tertua. Kakak perempuan tertua. Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Kalau begitu lihatlah ini. Kakak Li, barang-barang di dalam villa ini, kalian semua bisa memindahkannya keluar. Rumah ini cukup mewah. Bisakah kamu nak membuat keputusan untuk ini? Tentu saja. Rumah ini terdaftar atas namaku. Lihat. Saudara-saudara, buatlah inventaris. Kakak Li. Rumah itu. Aku juga ingin menggadaikannya. Berapa banyak yang bisa digadaikan? Maksimal 1 juta. Baiklah. Aku akan mendengarkan Kakak Li. Hingga 1 juta. The film was translated Mengapa kamu and melakukan ini? narrated Kau by jual rumah itu Media. di belakang kami. Bukankah kau hanya menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Xiao Chan, mengapa kamu menjual rumah di belakang kami? Apakah benar seperti yang dikatakan kakak sulung? Kamu ingin meninggalkan kami dan melarikan diri. Benar. Aku akan melarikan diri. Keluargamu akan hancur. Apakah kamu berharap aku mengikutimu dan menderita bersama? Kamu, apa yang kamu katakan? Bukankah kita keluarga? Berhenti di situ. Aku hanyalah anak angkat. Keluargamu telah runtuh. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dan keluarga gue tidak punya hubungan dengan keluargamu. Tentu saja aku akan mengambil apapun yang bisa kudapatkan. Xiao Chan, ini bukan perasaanmu yang sebenarnya, kan? Kamu sedang menguji kami, kan? Inilah tepatnya perasaanku yang sebenarnya. Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih memiliki potensi keuntungan, aku sudah lama akan mengusirmu. Gu Chen, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Apakah kami tidak cukup baik padamu? Kamu cukup baik padaku. Tetapi ketika bencana melanda, setiap orang untuk dirinya sendiri. Bukankah itu hanya sifat manusia? Gu Chen, apakah kamu masih punya hati nurani? Kami selalu memperlakukanmu sebagai adik kami. Ibu dan ayah selalu memperlakukanmu sebagai putra mereka sendiri. Apakah begini caramu membalas kami? Tidakkah kamu takut akan pembalasan? Balasan. Mengapa aku harus menanggung ini? Jelas kalian semua yang mengkhianatiku lebih dulu. Bagaimana aku mengkhianati kalian? Kami demi kamu membuat sandiwara, menindas adik kami. Katakan padaku, bagaimana kami mengkhianati kalian? Fakta bahwa kalian membawa Gu Feng kembali adalah pengkhianatan bagiku. Jelas aku adalah tuan muda keluarga gue. Mengapa harus ada Gu Feng? Seseorang yang tiba-tiba muncul. Mengapa kalian harus membawanya kembali? Mengapa? Jadi, kau berpura-pura menyedihkan. Kebaikannya, jasanya. Aku jelas tidak ingin mengambil jasanya. Itu adalah kamu yang bersikeras untuk tidak mendengarkannya dan bahkan mencoba menimpakan jasanya kepadaku. Kesalahan ini, aku tidak akan menanggungnya. Mengapa JT seperti itu? Apa sebenarnya yang telah kami lakukan pada adik kami sendiri? Pertunjukan yang kalian lakukan. Benar-benar tontonan yang bagus. Xiao Feng, kakak kedua, aku salah. Tolong maafkan kami ya. Xiao Feng, kakak ketiga juga salah. Tolong jangan abaikan kami. Aku mohon padamu. Gue Fan. Ayah salah. Ayah, aku tahu aku salah. Kamu, bisakah kamu memaafkan kami? Kali ini saja. Salah. Aku mengerti. Kalian hanya takut.
Setiap orang yang membuat kesalahan harus menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Mulai saat ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Tidak. Nah, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kasih sayang mendalam yang muncul lebih rendah dari rumput. Aku berharap kita tidak pernah bertemu lagi.